Sejahtera bagi Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya Yohana SPDSD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jepara. Izinkan saya merefleksikan pemaparan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Pada modul 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pemikirannya, Ki Hajar Dewantara memposisikan antara pengajaran dan pendidikan menjadi dua hal yang berbeda, yang mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, yaitu sebagai proses dalam menyalurkan ilmu guna memenuhi kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah suatu upaya memberikan tuntunan kepada anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai kodrat yang dimilikinya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan dijadikan sebagai wadah untuk membentuk, merawat, dan menjaga agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan benar, berperan penting dalam membentuk sebuah peradaban baru yang tidak meninggalkan identitas dirinya. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang sering saya lakukan adalah pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas menyampaikan materi saja. Sebelumnya saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai penerima materi atau sebagai objek pembelajaran saja, tanpa memperhatikan apakah murid sudah memahami pembelajaran yang saya lakukan atau belum. Saya mengukur keberhasilan nilai murid hanya dari aspek kognitif saja, tanpa memperhatikan karakteristik murid. Jika semua murid dapat mencapai nilai KKM, maka saya menganggap pembelajaran yang saya lakukan sudah berhasil. Sementara ketuntasan materi adalah yang utama bagi saya. Dengan metode teacher-centered learning lebih dominan dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan. Saya sering meminta murid untuk menghafal materi pembelajaran dengan tujuan mendapat nilai yang sesuai dengan KKM, tanpa memikirkan bagaimana proses agar materi tersebut dapat dipahami oleh murid yang memiliki berbagai macam karakteristik dan latar belakang kehidupan sosialnya. Sebelum pembelajaran yang saya lakukan hanya berada di dalam ruang kelas saja, karena saya menganggap itu lebih nyaman dan tidak berisiko, tanpa berpikir bahwa tumbuh kembang anak tidak dapat dipisahkan dari kodrat alam dan lingkungannya. Sebagai fase pertumbuhan dan perkembangan anak, belajar sambil bermain dapat melatih perkembangan panca indera anak. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan kuranglah tepat. Namun setelah saya belajar modul 1.1, banyak pemahaman yang saya dapatkan dan perlu saya implementasikan pada pembelajaran di kelas saya. Misalnya, melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek kognitif saja, tetapi aspek spiritual, sosial, budaya, afektif, dan psikomotor juga harus mengena. Murid bukan lagi sebagai objek pembelajaran, tetapi saya menempatkan murid sebagai subjek dalam mengembangkan pembelajaran. Murid adalah individu yang unik, berbeda satu dengan yang lainnya.
Setelah saya mempelajari modul 1.1 dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya memberi kebebasan sesuai karakter yang dimiliki anak. Kebebasan untuk memilih, kebebasan berekspresi, kebebasan untuk mengemukakan pendapat, kebebasan berkreasi, dan kebebasan berimajinasi. Dalam mengajar, guru harus menuntun dan bukan menuntut, dengan rasa ikhlas dan sabar supaya tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Saya membangun semangat belajar anak karena anak mempunyai latar belakang dan karakteristik yang berbeda-beda. Saya menyiapkan kegiatan pembelajaran yang beragam. Tidak jarang saya mengajak murid untuk belajar sambil bermain di luar kelas agar tercipta suasana yang menyenangkan serta lebih mengenal lingkungan sekitarnya. Hal-hal yang ingin segera saya rubah untuk mencerminkan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah: saya akan membuat pembelajaran yang menyenangkan melalui berbagai media pembelajaran yang bervariatif, inovatif, mendorong anak berpikir kritis dan kreatif, sehingga pembelajaran lebih berpusat pada murid. Saya harus menjadi teladan dalam penanaman nilai karakter, baik sikap, tutur kata, serta berupaya menebalkan kebiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, agar tumbuh pembiasaan yang baik dalam kesehariannya. Saya akan memberikan layanan yang terbaik bagi murid, menjalin komunikasi yang baik untuk memahami karakter murid sesuai latar belakang murid yang berbeda, tidak memberikan sanksi yang keras, berupaya menjadi among agar menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan bahagia. Demikian pemaparan yang dapat saya berikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.